banget aman banget, apa banget aman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Buat teman-teman semuanya yang sudah hadir, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang sudah hadir. Dan Bang Jimmy, selamat malam, mudah-mudahan sehat selalu Bang Jimmy dan sukses selalu. Sehat Bang, amin. Teman-teman yang dirahmati Allah, ada beberapa hal yang memang terkadang kita tetap belajar untuk berusaha menjadi yang terbaik dari hari ke hari, ya, dari waktu yang terbaik dari versi kita, dan berharap baiknya itu bukan cuma menurut kita, tapi menurut Sang Pencipta, ya, menurut Sang Pencipta. Baiknya, berharapnya kita baik menurut Sang Pencipta, bukan baik menurut kita. Teman-teman, ada di sini saya karena memang menjadi satu pelajaran buat saya pribadi dan untuk sahabat-sahabat, sambil bagikan linknya kepada sahabat-sahabat yang lain, karena ada bekal dalam kehidupan ini, apalagi dalam rumah tangga, ya. Dalam rumah tangga, bekal itu dikaji di Al-Quran, dikaji di hadis. Itu kalau diperas itu ujung-ujungnya itu rasa takwa kepada Allah, ya, supaya ada rasa takut, takwa, tunduk, patuh pada Sang Pencipta. Dan ada pertanyaan di sini, Ustadz, saya pengen bertanya tentang bekal-bekal karena untuk rumah tangga, khususnya untuk saya yang sudah berumah tangga dan anak saya dan calon mantu saya. Dan izin Ustadz, kebetulan saya menyimak, ya. Insya Allah mudah-mudahan Ustadz sehat, kata dia. Makasih Bunda, amin. Dan saya minta sama Ustadz nanti khusus saya pribadi dan keluarga besar saya, dan kebetulan saya anak pertama saya mau nikah, ya, bekalnya Ustadz apa sih gitu dalam rumah tangga. Teman-teman yang dirahmati Allah, siapa sih yang nggak pengen hidup itu bahagia? Dan bahagianya bukan menurut kita, ya, bahagia bukan versi menurut kita, tapi menurut Sang Pencipta, hingga mendapatkan ridho dari Sang Pencipta dari mulai kita ini beribadah. Teman-teman, ada bekal untuk dalam berumah tangga kalau teman-teman belajar, ya. Pertama, ilmu itu sangat penting. Ilmu, pengetahuan itu sangat penting. Apapun itu, ya. Mau dia itu bekerja, mau dia itu termasuk rumah tangga tadi, apapun itu harus pakai ilmu. Naik motor, naik sepeda, naik mobil, pakai ilmu. Ya, kalau nggak pakai ilmu ya tabrakan. Sama, dia mau apa nih? Mau ibadah. Dan semuanya itu kan aktivitas itu ibadah kan. Kehidupan sehari-hari, bergaul, bersahabat, berteman, berkumpul, semua pakai pengetahuan teman-teman, pakai ilmu namanya. Ilmu pergaulan, ya, ilmu macam-macam itu pakai ilmu semuanya, itu utama. Maka saya ingat, termasuk daripada saya punya abang namanya Jimmy, ya, di sana orang tinggalnya di Bandung jauh. Saya nggak sembarangan seperti orang, ternyata tuh saya baru nangkap tuh. Saya harus cari tahu dulu. Nah, cari tahu tuh artinya nggak gampangan tiba-tiba prek. Mau begini, semuanya harus saya tahu dulu, harus cari tahu dulu kan gitu. Yang dimaksud cari tahu tuh artinya ilmu tadi. Saya mau makan nih, ya saya cari tahu dulu nih makanan namanya apa, bahan-bahannya tuh dari apa aja, ya. Nah, baru nanti saya tuh pengen mencoba. Nah, nanti kan di situ ada rasa tuh di situ. Setelah dikasih tahu nih bahannya dari ini, dari tepung, dari ini, bla 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 macam-macam. Nah, baru saya makan. Kan cari tahu dulu tuh semuanya tuh. Pengen juga mau masuk Komal juga kan cari tahu dulu, intip-intip dulu. Apa sih nih Komal yang diiniin? Betul nggak sih teman-teman? Nah, sama tuh kayak gitu tuh berarti ilmu. Pengen tahu dulu, cari tahu dulu, pengen berilmu dulu. Nah,
Karena memang ilmu itu penting sebagai perbekalan termasuk dalam rumah tangga. Bukan sekedar teori, bukan. Ingat ya, catat, garis bawahi, bukan sekedar teori, tapi adalah pondasi hidup. Pondasi hidup. Ya. Nah, saran saya sih teman-teman, kalau saya pribadi, apa ya namanya, berumah tangga kita sudah jalani gitu loh. Maksud saya, buat sahabat-sahabat, kalau sahabat teman-teman itu suka sama punya teman-teman di TikTok atau bahkan ada grup saudara, sahabat, ya bagikan aja sih linknya. Barangkali dengan cara itu dia bisa duduk dan banyak hal yang dia harus perbaiki kalau dia sudah berumah tangga. Kalau belum berumah tangga, minimal dia belajar, cari tahu apa saja list-listnya. Oke, bismillah teman-teman. Pertama itu adalah ilmu akidah dan tauhid. Ya, saya udah rangkum. Ini pondasi utama rumah tangga. Menikah itu bukan sekedar hidup bersama, tapi dia itu adalah ibadah. Ya, dari mulai nanti dia itu mau sahnya saja, itu kan disaksikan sama Sang Pencipta. Dilihat, disorot sama Sang Pencipta. Ya, maka ilmu akidah dan tauhid itu pondasi itu. Menikah bukan sekedar hidup bersama, tapi dia ibadah. Nah, menyadari pasangan itu adalah titipan dari Sang Pencipta. Istri titipan. Kita suami juga, bagi si istri juga memang dipertanggungjawabkan nanti kan. Apakah kamu sudah baik dengan dia, melayani dengan baik. Dan kamu sebagai laki, apakah kamu itu dititipi dari anaknya orang, terus kamu itu sebagai kepala rumah tangga yang mengatur itu, sudah siap nggak amanah dititipkan kepada kamu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak hujan depan? Nggak ya? Nah, tidak menggantungkan kebahagiaan sepenuhnya pada pasangan. Tidak menggantungkan kebahagiaan sepenuhnya kepada pasangan, tidak. Jadi kalau tanpa dia punya tauhid, tanpa dia punya akidah, keyakinan, masalah kecil itu bisa merasa besar. Kalau dia nggak punya keyakinan. Ya. Nah, dengan tauhid, masalah besar terasa ringan. Jadi artinya, ya kita semua ini adalah karyanya Tuhan kan. Nah, apapun yang terjadi, saya bisa masuk komal, saya bisa buka komal, saya bisa apapun. Itu semuanya pergerakan dari Sang Maha Pencipta tadi. Bahkan dalam rumah tangga itu kan gak selalu ya tertawa, bahagia, tapi ada mungkin sedih, mungkin menangis, mungkin rasa kan gitu. Yang keyakinan tauhid dia depan tuh mantep ya. Jadi apapun nih, kalau dia sudah keyakinan dalam hatinya, saya sudah milih gitu loh. Dari sekian banyak pilihan-pilihan, baik wanitanya, baik perempuannya, pasti ada plus minusnya, ya kan? Nah, ini bekal utama ya buat bunda yang nyimak di belakang layar. Dan makasih yang katanya sudah selalu hadir di komal saya kalau saya buka komal. Dan mudah-mudahan sehat selalu di sana bersama istri, bersama suami, bersama anak-anak yang sedang nyimak. Enak kalau belajar sekarang, zaman sekarang itu. Ya, syukran Kak Lili. Jadi nggak perlu harus datang, apalagi musim hujan kan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kak Lili. Dan teman-teman yang sudah hadir, sambil bagikan linknya kepada sahabat-sahabat yang kita cintai supaya bisa duduk bareng majelis ilmu ya. Nggak perlu, apalagi musim hujan, apalagi kalau Bang Jimmy, kalau model-model Bang Jimmy sama saya mah udah ketahuan lah kalau umpama belajar nuntut ilmu hujan dong, nggak masuk. Sakit aja udah, kerja aja kalau mungkin dia dagang gitu. Coba kalau nggak dagang, orang dagang aja kalau hujan deras ditutup, jangan-jangan itu warungnya. Siapa lagi yang mau beli gitu kan? Apalagi udah posisi hujan, udah sepi, nggak ada orang lewat gitu. Tuyul juga bakalan ngayup. Wah, tuyul tuh artinya ya neduh, dia ngapain dia lewat-lewat jalan kan? Sekarang zaman sekarang biar di dalam kamar kayak biar sambil apa bisa belajar loh. Betul nggak sih teman-teman? Bisa nuntut ilmu, bisa ngambil. Kalau ya Allah, pokoknya keren deh. Sekarang itu kita belajar, ketemu siapapun, kita nggak milih-milih. Pokoknya gue duduk, gurunya juga nggak tahu gue tuh bagaimana, posisi gue baring-baring, santai-santai. Kurang enak apa zaman sekarang teman-teman? Ya.
Jadi bekal untuk berumah tangga yaitu ilmu, terutama ilmu tentang, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, yang sudah hadir teman-teman, tentang masalah keyakinan bahwa kita itu punya Tuhan dan Tuhan yang menggerakkan alam antariksa semua termasuk kita. Dan kita diberikan free will tadi, dan free will yang diberikan sama Tuhan itu tidak lain dan tidak bukan adalah supaya kita sadar bahwa kita itu hanya hamba, bahwa kita itu hanya ciptaannya, dan dialah yang menciptakan semuanya. Hingga sampai di dalam pikiran kita punya rasa cinta, punya rasa benci, lintasan-lintasan yang ada di hati pikiran saja itu dari dia, sebagai elemen, sebagai alarm buat kita semuanya. Sadar gak sih kamu? Kamu tuh kan pengen tidur aja kamu gak bisa kok nentuin kamu tidur di menit, di detik berapa. Bangun aja kamu gak tahu bangunnya di detik, menit berapa. Artinya kamu tuh harus yakin bahwa ini ada yang ngatur nih semua, kan gitu. Adapun ketika kamu ikhtiar, kamu berusaha, kamu ngapain, melakukan apapun itu, kamu harus sadar. Sadar maksudnya apa? Ya sadar bahwa gak akan mungkin terjadi segala sesuatu kecuali atas izin Sang Pencipta. Dan ketika kamu melakukan itu ada kegagalan, artinya kamu disuruh bangkit, disuruh belajar dari kegagalan itu. Kenapa kamu gagal? Afala ta'akilun, afala tatafakkarun, afala tatadabbarun. Kenapa kau tidak menggunakan akal kamu? Kenapa kamu tidak mau berpikir? Kenapa kamu tidak mau tadabbur? Ya. Nah, itulah yang pertama. Modalnya adalah ilmu akidah dan ilmu tauhid. Yang kedua, niat. Tujuan pernikahan. Ya. Harus lurus sejak awal. Ya. Menikah itu untuk mencari ridhonya Sang Pencipta. Ya. Jadi dicatat buat Bunda sama ya abangku yang sudah bertanya dengan keluarganya yang katanya selalu nyimak, makasih. Dan memang saya apa ya teman-teman, bagi saya pribadi saya niat buka komal, mau banyak mau dikit, mau ada yang nonton nggak ada yang nonton, ya saya berusaha mutalaah, mudzakarah, muhasabah, ulang aja, ulang-ulang saya baca-baca gitu loh ya, gitu. Nah, jadi ilmu, niat, dan juga tujuan pernikahan itu ya harus lurus sejak awal. Menikah tuh untuk mencari ridhonya dari Sang Pencipta, menjaga diri dari maksiat ya. Membangun keluarga yang membawa ke jannah ya. Kepada ke jannah. Jannah itu artinya kalau bahasa itu kan kebun tuh ya, kebun. Atau kalau orang tuh ada di taman, taman itu kan orang kalau ada di taman kan nikmat ya teman-teman, betul nggak? Nah di taman itu kadang ya ada bunga-bunga, bunga-bunga juga macam-macam tuh, ada yang warna-warni, ada yang kita sukai warnanya merah, ada yang warnanya hijau, ada, dan itu kita pilihan. Saya nggak suka nih warna ini, saya ada warna yang ini, gitu loh ya, gitu loh. Sama kita juga nuntut ilmu itu kan, bagi teman-teman yang di bawah kan Masya Allah ada teman-teman yang tappingan itu kan macam-macam tuh ya, kita nikmatin. Kenapa? Karena memang ada orang yang diprioritaskan dan ada yang tidak diprioritaskan. Ada orang yang memang dia itu karena memang dia, bahasa kita apa ya, lagi cari perhatian. Dulu itu kalau kita sekolah ya teman-teman, itu kan ini kok cewek tuh mahal banget nih. Ini nih logatnya zaman saya sama Bang Jimmy gitu, kalau di sekolah itu cewek kayaknya jual mahal banget. Itu caranya terbaik, gampang tuh. Bikin sesuatu yang cewek itu apa ya? Ya caper ya Nur, betul. Nah itu Jimmy sama gue tuh kalau masa-masa dulu kalau sekolah, untungnya gue nggak ketemu. Kalau ketemu gue tambah repot itu. Bisa jadi tuh kadang perempuan tuh, yuk taruhan nih sama gue yuk. Taruhan apa umpama gitu. Gimana supaya perempuan itu nengok ke lu? Ya mungkin teman-teman kita Bang Jimmy ada yang manggil Romlah, Jamila, Nur, padahal bukan namanya gitu loh. Nah, gue sama Bang Jimmy mikir gimana caranya supaya datang, panggil aja Udin gitu. Nah, nengok, jangan-jangan bapaknya namanya Udin. Takutnya bapaknya dia gitu loh, nyindir bapak gue gitu. Namanya takutnya Udin kan gitu Bang Jimmy.
Jadi kadang kita itu memikirkan sesuatu yang di luar apa ya, yang ekspektasinya lebih dari jangkauan itu gitu loh. Akan cari perhatian gitu. Nah, banyak teman-teman yang maaf gitu loh. Kadang kita nggak kenal dia, tapi dia mau tapping-tapping gitu loh. Nyari-nyari rusuh karena lagi cari perhatian. Buka komal nggak bisa, bahkan edukasi juga nggak ada ilmu gitu. Dia palingnya bisanya hanya jadi ya itulah cari-cari perhatian gitu kan. Gitu loh. Karena memang dunia ini ya tempat isinya orang tuh bukan cuman orang-orang baik doang. Orang tidak baik juga ada gitu. Nah, kita yang menyadari itu ya biarin aja. Karena memang musuhnya orang baik itu ya orang jahat. Musuhnya kebenaran itu ya ketidakbenaran. Nah, jadi jangan kita itu merasa risih, nggak nyaman gitu loh. Minimal mereka mau duduk, mau nyimak di sini walaupun mereka sambil tapping-tapping. Nikmati saja. Gitu loh. Nah, barangkali cara-cara mereka tappingan-tappingan itu memang mereka butuh perhatian dari kita. Kan gitu, teman-teman. Simple kan? Orang tappingan nggak beres gini-gini ya. Kita malah ngerusak. Yang kitanya tadinya pengen tenang, berubah jadi nggak tenang gara-gara ada orang. Kan itu nggak bagus. Kan gitu, teman-teman. Nah, jadi ilmu niat ya dan juga tujuan pernikahan. Jadi membangun keluarga yang membawa ke jannah. Jannah itu kan artinya dia nggak nampak sama tuh jin. Kalau ada satuan katanya itu kalau balaghah Quran tuh kayak gitu. Kalau ada dia kalimat jim nun itu bersatu itu kayak jannah gitu. Ada tapi tak nampak. Ada jin. Jin itu kan 2 huruf jim dan nun kan. Jin, ada nggak jin itu? Ada, tapi nampak nggak? Nggak nampak, tapi ada. Janin. Nah, janin itu nampak nggak? Kelihatan nggak? Nggak kelihatan, tapi janin ada nggak? Ada itu. Itu hebatnya bahasa balaghah itu, teman-teman. Bahasa huruf-huruf kosakata bahasa ulumul Quran ya. Gitu. Jadi menjaga diri dari maksiat, membangun keluarga yang membawa ke jannah. Kalau niatnya lurus, masalah jadi ladang pahala. Kalau niatnya lurus, ya masalah tuh jadi ladang pahala. Ada masalah ini, nah dia, oh ini masalah harus kita kelarkan nih. Yang satu yang sabar, yang satunya nggak sabar. Itu jadi pahala bagi yang sabar. Ketika dia untuk nasihatin supaya yang sabar. Ketika yang nggak sabar tadi tuh, jadi ladang ilmu buat dia kan gitu. Nah makanya kalau niatnya salah, nikmat pun terasa berat, teman-teman. Kalau niatnya salah, nikmat aja terasa berat. Itu rumah tangga tuh. Jadi luruskan dulu niatnya untuk ibadah, mencari ridho dari sang pencipta. Bukan ridhonya suami, bukan ridhonya istri. Karena kadang ntar kita cari ridhonya istri, mertua nggak enak. Kalau cari ridhonya suami, mertuanya juga dari yang ini juga nggak enak. Besannya juga nggak enak. Tapi kalau ridhonya dari sang pencipta, nah dia itu posisinya subjektif. Pasti enak semuanya, gitu loh, ya. Yang ketiga, bekal dalam rumah tangga itu ketiga itu ilmu hak. Dan juga kewajiban suami istri. Banyak rumah tangga itu retak bukan karena cintanya habis, teman-teman. Bukan. Bukan karena nggak cinta lagi rumah tangga retak itu, bukan. Tapi karena tidak paham perannya. Ingat itu. Banyak rumah tangga itu retak bukan karena cintanya habis saja, bukan. Atau lagi nggak cinta lagi gitu, terus retak bubar gitu, enggak. Tapi karena tidak paham peran. Jadi harus tahu hak suami. Apa nih hak suami? Apa itu? Ditaati dalam kebaikan. Jadi kalau memang suami itu memerintahkan hal-hal yang baik, yang bagus, yang positif, ya udah, haknya dia harus kita ikutin. Emang haknya suami. Saya nyuruh kamu bla 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 bla. Selama perintahnya itu memang tidak ada unsur kejahatan dalamnya, ya udah kerjain. Tapi kalau perintahnya, coba lu mabuk, coba lu jual diri, ya itu nggak benar tuh, jangan diikutin. Ya, jadi artinya ditaati dalam kebaikan. Taatinya dalam kebaikan. Terus apalagi haknya suami? Dijaga kehormatan dan hartanya. Terus apalagi dilayani dengan adab dan kasih sayang. Nah, kalau haknya istri bagaimana? Haknya istri itu nafkah lahir dan batin. Ya. Ya, suami juga harus tahu, kamu punya hak, tapi istri juga punya hak. Harus dinafkahi lahir dan batin. Terus apa lagi?
Bukan cuma nafkah lahir batin saja, tapi apa? Perlindungan dan rasa aman. Ya. Jadilah kalian suami yang memang melindungi dan merasa nyaman istri ketika ada Anda, wahai suami. Ya. Dan apalagi haknya diperlakukan dengan lembut dan adil. Itu istri itu. Haknya diperlakukan dengan lembut dan adil, jangan kasar. Ya. Apalagi sampai nggak adil, hati-hati. Ya. Terus jangan sibuk menuntut hak. Ini kuncinya. Jangan sibuk menuntut hak baik suami, baik istri kepada suami, suami kepada istri. Tapi berlomba, jangan sampai kita tuh hanya menuntut hak, tapi harusnya berlomba menunaikan kewajibannya. Ya. Menunaikan kewajibannya. Kewajibannya apa itu? Ya, kewajiban-kewajiban tadi yang hak-haknya tadi ya. Kamu harus memenuhi nafkah lahir batin sebagai suami. Terus lindungi istri ya, supaya ada rasa aman sama kamu. Terus diperlakukan dengan lemah dan lembut dan juga dengan adil. Begitu juga sebaliknya, istri sudah tahu suami seperti itu, maka ya ditaati dalam kebaikan. Apa maunya suami, perintahnya apa yang menyenangkan dia, cari tahu. Dijaga kehormatannya, hartanya. Jangan malah hartanya hilang-hilangan semuanya, beleng-beleng. Boleh, jangan. Itu tanggung. Dilayani dengan adab dan kasih sayang. Datang suami gitu loh. Kebayang gak sih Bang Jimmy, ini ada bini lu gak Bang Jimmy di samping lu? Gua ngeri juga. Kita lagi habis belanja ke pasar kan Bang Jimmy, lagi ngolak tuh Bang Jimmy. Tiba-tiba istri bersolek gitu buka pintu. Hei sayang, kayak pertama dulu pacaran. Kayaknya udah bubar itu Bang Jimmy ya. Masih begitu nggak Bang Jimmy? Kalau masih begitu keren banget tuh Bang Jimmy. Wah gitu kan. Posisi giliran pas ini dia udah menor-menor, pas buka pintu kita Bang Jimmy habis ngulak ke pasar gitu. Halo sayang, aku pulang gitu kan. Langsung teriak gitu. Oh Jimmy, I love you. Buka pintu gitu. Wah kayaknya udah terus-terus. Dan gitu kan. Masya Allah. Keren kali itu. Nah itu salah satu trik-trik gitu loh teman-teman. Terus apa lagi? Ilmu komunikasi dan adab lisan. Ilmu komunikasi dan juga adab lisan. Bicara ini. Pakai adab, etika, tata krama ngomongnya. Rumah tangga hancur lebih sering tuh oleh lisan daripada masalah besar teman-teman. Ya. Jadi cara bicara saat lagi emosi. Baik yang suami, baik yang istri. Ya, jadi harus tahu karakter. Ya, ya kalau yang suami ya harus siap-siap kau gitu kan. Namanya perempuan kan, ya, kamu ya sayang. Udah, pokoknya kalau udah lagi istri itu lagi marah-marah, apa menurut dia benar, udah benerin aja udah. Tinggal kita tinggal minta maaf udah. Karena apa? Udah jangan kepancing kalau umpama dia istri bilang sayang suamiku aku minta maaf, enggak, udah ujung-ujungnya dicari pembenaran dari kesalahan. Karena gue dulu santri gue bilang minta maaf tapi ujung-ujungnya mencari kebenaran dari kesalahan dulu. Jangan ada yang kesinggung. Nah, jadi cara bicara saat emosi, terus cara menasehati tanpa merendahkan gitu loh. Terus cara diam yang tidak menyakiti, diamnya juga jangan sampai diamnya nyakitin. Gitu loh. Karena ada orang yang diam tapi nyakitin, betul nggak teman-teman? Diam gitu tapi ngeremehin habis itu ditinggal pergi, ya itu nggak boleh. Ya. Kata yang lembut itu bisa memadamkan api teman-teman. Kata yang kasar itu bisa membakar rasa cinta tadi, hilang. Gitu. Yang kelima, ini nggak kalah penting juga teman-teman dalam bekal rumah tangga atau yang sudah berumah tangga, ada ilmu sabar dan juga mengelola emosi. Ya, pasangan tuh bukan malaikat teman-teman. Jadi ketika nanti ada konflik, ada masalah, ingat pasanganmu tuh bukan musuhmu, tapi dia juga bukan malaikat. Dia manusia yang bisa salah, bisa lupa. Sepakat ya sampai sini ya teman-teman. Pasanganmu tuh bukan musuhmu. Dan dia juga ingat bukan malaikat. Dia manusia yang bisa lupa, bisa salah, kan gitu.
Belajar untuk memaafkan. Belajar untuk memaafkan. Dan tidak membesar-besarkan kesalahan. Gitu loh. Ya. Dan menunda respon saat marah. Nah, belajar tuh kalau lagi marah tunda aja. Kita lagi marah jangan ngambil keputusan, lagi marah jangan macem-macem, udah mending diem. Diem dulu, tahan dulu. Ibarat kata gini teman-teman, kalau teman-teman pernah minum Fanta atau Coca-Cola ya, dikocok tuh Coca-Cola,